melampaui. Harimau, 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 harimau Melaya tak pernah curhat, otaknya berdepai. Harimau, 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 harimau Melaya tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau, 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 harimau Melaya tak pernah curhat di Melayu yang layu. Harimau Melaya kita suka Melayu. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik dulu like, subscribe, dan klik tombol lonceng ya guys, agar kalian semuanya tahu informasi yang belum kalian tahu. Subscribe itu gratis guys, gratis. Oke, check it out. Malaysia dituntut oleh Filipina untuk mengembalikan negeri Sabah, atau harus membayar sebesar 214.000 triliun rupiah. Wow, memang isu sengketa Sabah ini sudah ada ya sejak beberapa tahun lalu. Mulai dari tahun 2020, 2021, 2023. Di akhir tahun ini muncul lagi isu yang sama. Karena pemerintah Filipina dan juga ahli waris dari Kesultanan Sulu ini menagih ya ke pemerintah Malaysia untuk segera membayar uang sewa sebesar 214.000 triliun rupiah. Karena melalui pengadilan internasional, pemerintah Malaysia ini terbukti melanggar perjanjian yang telah ditandatangani pada tahun 1878. Nah, jika tidak membayar, pemerintah Filipina ini menagih untuk negeri Sabah ini menjadi wilayah teritori dari Filipina. Dan juga pemerintah Filipina ini mengatakan, jika Malaysia ini tidak mau membayar, maka negeri Sabah akan disewakan ke negara lain. Waduh, kocak sih. Nah, apakah benar beritanya guys? Langsung aja kita lihat videonya. Tuntutan kumpulan Sulu yang mendakwa mereka bebas untuk mengambil tindakan terhadap Sabah, termasuk kemungkinan menyewakannya kepada negara lain seperti China atau Filipina, disifatkan sebagai tidak masuk akal. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, sebagai negara berdaulat dan mencapai kemerdekaan pada 1997, Malaysia akan melawan tuntutan itu memandangkan Sabah adalah sebahagian dari negara ini. Kita ada Corporate Commission, dah ada referendum. Jadi dia cakap semua benda-benda yang pada saya tak masuk akal. Tapi ialah sebagai peguam dia ada hak lah. Kalau dia rasa nak guam dia ada hak, itu percakapan dia. Tapi jawapan saya, try lah, just try lah. Kita akan lawan lah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Kuala Lumpur Forum on International Arbitration 2024 pada Rabu. Azalina berkata kerajaan akan membuat keputusan nanti sama ada mahu menuntut semula segala perbelanjaan yang dikeluarkan untuk membayar kos guaman, perjalanan ke mahkamah dan lain-lain selepas keseluruhan kes berkaitan tuntutan kumpulan Sulu dinoktahkan. Media sebelum ini melaporkan Cohen berkata anak guamnya kini dalam proses mengambil tindakan terhadap Sabah, termasuk kemungkinan menyewakan kepada China mahupun Filipina. Cohen berkata keputusan yang dikeluarkan oleh Dr. Gonzalo Stampal sebelum ini sepatutnya memberikan pampasan kepada waris Sulu untuk menyerahkan hak mereka ke atas Sabah dengan nilai hampir 15 bilion dolar Amerika. Namun dengan pembatalan keputusan itu, Cohen mendakwa kumpulan Sulu kini bebas untuk bertindak ke atas Sabah sama ada dengan menyewakannya kepada negara lain atau menguruskan hak mereka tanpa sebarang halangan. Saya harap orang Sabah tengok perangai mereka ini. Pada akhir tahun 2019, Undang-Undang Pindahan Negara 1984. Speaker, buat kali ketiga, Tuan Speaker menolak usul yang saya bawa di Dewan Rakyat ini tentang tuntutan Sulu. Saya cukup hairan. Saya mau tanya dengan Kerajaan Persekutuan, sampai tahap apa yang kamu mau membolehkan supaya bahas ini dibolehkan? Tuntutan ini dibolehkan, dibahas dalam Dewan ini. Ini soal kedaulatan negara, bukan soal remeh-temeh. To what extent? Pasal Sabah kah kamu tak peduli? Sebab ini Sulu dia tuntut Sabah saja, bukan negeri-negeri lain. Kata beliau, hutan pun soal rakyat, soal negara. Ya. Apa cerita hutan ini kedaulatan negara yang tercemar, Bani? Sabar dulu. Akta ini dibuat bagi maksud menggalakkan keagaman undang-undang. Jangan sampai Sabah nanti pula tergadai baru kamu bertindak. Tuan Speaker, mana lagi penting kedaulatan negara kah hutan sekarang ni? Mana lagi penting kedaulatan negara kah hutan sekarang ni? Bersetuju supaya kementerian sumber asli dan alam kita
kini dipakai Kementerian Tenaga dan Sumber Asli serta Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia untuk menyemak semula dan perkemaskan peruntukan. Our claim to Sabah. We are the lessor and they are the lessee. We have to pursue the claim of Sabah. The origin of the government came from Sulu. We need to recognize that Sabah belongs to the territory of the Philippines. You know, we cannot drop our claim with regards to Sabah because by historic right and legal title, that is ours. We must pursue the Sabah claim for historical and cultural reasons. There is indeed an abundance of evidence to support the contention that we... Memang saat ini parlemen dari negara Filipina mereka sedang berdiskusi dan juga mencari cara supaya Filipina ini bisa merebut kembali Sabah. Karena sudah terbukti ya, surat dari Kesultanan Sulu di tahun 1878 itu tidak membuktikan bahwasanya Kesultanan Sulu ini tidak terbukti menyerahkan sepenuhnya Sabah ke Serikat Borneo Utara yang pada waktu itu dipegang oleh Inggris. Nah, makanya pemerintah Filipina ini memenangkan di pengadilan internasional dan Malaysia wajib membayarkan 214.000 triliun rupiah. Nah, bagaimana jika Malaysia tidak membayar? Menurut hukum internasional, jika Malaysia tidak membayar dengan sejumlah uang yang telah ditetapkan oleh pengadilan internasional, maka aset dari Malaysia yang ada di seluruh negara yang sesuai dengan nominal tersebut akan disita. Dan memang saat ini Malaysia ini punya aset sekitar 167 di semua negara di dunia. Nah, makanya parlemen dari negara bagian Sabah ini selalu menyuarakan untuk pemerintah pusat ini fokus terhadap tuntutan dari Kesultanan Sulu ataupun Filipina. Namun Dewan Parlemen enggan membahas masalah itu. Nah, akhirnya perwakilan dari parlemen Sabah ini benar-benar geram ya, karena merasa tidak direspon. Ya, ini berita yang sangat-sangat genting ya, karena memang berkaitan dengan kedaulatan Malaysia. Ya, masa iya berkaitan dengan kedaulatan tidak direspon oleh Dewan Umum Perwakilan Rakyat Malaysia? Karena memang ya nilai 214.000 triliun itu sangat-sangat banyak sekali. Dan itu bukan setelah membayarkan 214.000 triliun, itu lantas menyerahkan Sabah ke Malaysia. Itu hanya sewa dan wajib dibayarkan per tahun. Ya, mungkin jika Filipina ini negaranya benar-benar kaya seperti Singapura, kemungkinan besar Sabah ini akan bisa melebur ke negara Filipina. Karena memang Filipina ya untuk saat ini juga belum siap ya untuk melakukan hal tersebut. Jadi senator ataupun parlemen dari Filipina saat ini hanya sebatas wacana dan juga masih berdiskusi berkaitan dengan permasalahan Sabah ini. Gimana nih tanggapannya netizen Indonesia berkaitan dengan pemerintah Filipina menuntut untuk Malaysia segera membayar uang sewa negeri Sabah sebesar 214.000 triliun rupiah? Jangan lupa komen, baku hantam, dan crot di kolom komentar. See you the next video. Bye-bye. Directed by Yulinuha Project. Thank you, Scheduler. Jangan lupa klik subscribe dan share kat Pinpin Samuya.